Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita masuk ke materi pada tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Di tema 3 ini, kita akan belajar tentang tokoh dan penemu yang dapat mengubah dunia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi nama tokoh penemu dan penemuannya yang telah mengubah wajah dunia. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan julukan untuk tokoh penemu dan dari hasil temuannya. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak penemuan terhadap perubahan kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah anak-anak Ibu, kita masuk kepada tokoh dan penemu dunia yang pertama. Yang pertama adalah Michael Faraday, lahir di Inggris 22 September 1971 dan wafat juga di Inggris pada tanggal 25 Agustus 1867 pada usia 75 tahun. Beliau penemu arus listrik. Dari penemuan tersebut beliau mendapat julukan Bapak Listrik. Dampak penemuan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari yang mana tanpa listrik tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Bumi akan terasa gelap jika tidak ada listrik pada malam hari. Yang kedua adalah James Naismith. Beliau lahir di Kanada pada tanggal 6 November 1861 dan meninggal pada usia 78 tahun. Beliau sebagai penemu alat bakar bunsen dan penemu olahraga bola basket. Nah, dari hasil penemuan beliau terhadap olahraga bola basket, beliau memperoleh julukan sebagai Presiden Kehormatan Bola Basket Internasional. Dampak penemuannya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mana kita mengenal permainan bola basket yang dapat digunakan dalam pertandingan atau menghilangkan kebosanan yang kita rasakan, baik itu terhadap siswa ataupun masyarakat umum lainnya. Berikut yang ketiga adalah Thomas Alva Edison. Nah, beliau lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Beliau wafat pada usia 84 tahun. Penemuan mesin telegram, beliau juga penemu fonograf, penemu lampu listrik, dan penemu proyektor. Nah, beliau juga mendapat julukan The Wizard of Menlo Park atau tukang sihir dari Menlo Park. Dampak penemuannya banyak sekali, khususnya dengan adanya listrik dapat mempermudah dan mempercepat semua aktivitas manusia. Berikut kita akan mengenal tokoh dan penemu Charles Goodyear. Lahir pada tanggal 29 Desember 1800 dan wafat di New York 1 Juli 1860 pada usia 59 tahun. Beliau sebagai penemu cara vulkanisasi karet dan penemu roda. Beliau mendapat julukan ACS Divisi Karet Pionir Revolusi Industri Karet. Nah, dampak dari penemuan beliau adalah manusia membuat roda dapat membuat manusia lebih cepat dan lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Yang kelima adalah John Boy Dunlop. Beliau terkenal dengan nama
sang penemu ban angin. Karena beliau penemu ban angin dan penemu roda. Beliau lahir di Skotlandia 5 Februari 1840 dan wafat pada usia 81 tahun. Manfaat roda dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sangat besar sekali, yang mana dengan adanya roda dapat menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Keenam, kita akan mengenal tokoh John Logie Baird. Beliau lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888 dan wafat pada usia 57 tahun. Beliau dikenal sebagai penemu televisi. Dari hasil temuannya, beliau memperoleh julukan pionir utama penemuan televisi berwarna. Dampak penemuan yang beliau lakukan yaitu televisi menjadi alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan, sehingga kita banyak mendapatkan informasi dari berbagai negara. Dengan adanya televisi, kita juga memperoleh hiburan. Ya, itulah manfaat dari penemuan John Logie Baird. Berikutnya adalah Garrett Augustus Morgan. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1877 dan meninggal pada tanggal 27 Juli 1963 di Cleveland. Beliau sebagai penemu sinyal lalu lintas 3 posisi, sebagai penemu tudung asap, sebagai penemu larutan kimia untuk meluruskan rambut. Dari hasil penemuannya terhadap sinyal lalu lintas, beliau dikenal sebagai si Farel penyelamat jalan. Besar sekali manfaat dari hasil temuannya, yang mana dengan adanya hasil temuan dari Morgan dapat mengatur lalu lintas dan mengurangi terjadinya kecelakaan atau musibah lainnya. Manfaat dari tudung asap dapat melindungi wajah bagian kepala dan alat pernapasan kita. Berikut yang ke-8 adalah Charles Babbage. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 26 Desember 1792 dan wafat pada usia 79 tahun di Marylebone, London. Beliau sebagai penemu komputer, penemu kalkulator otomatis. Nah, beliau mendapat gelar Bapak Komputer. Dalam penemuannya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, ya, berbagai memiliki yang dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia dalam penggunaan perhitungan secara mekanik. Berikut manfaat komputer dalam kegiatan pembelajaran lebih mudah. Dengan mengakses internet melalui komputer, kita dapat mencari berbagai informasi yang kita butuhkan. Kita juga bisa berkomunikasi dengan berbagai manusia yang terdapat di seluruh dunia. Berikut yang ke-9 adalah Nicolas Jacques-Conte. Lahir 4 Agustus 1755 dan wafat pada tanggal 5 Desember 1805, meninggal pada usia 50 tahun. Beliau dikenal sebagai penemu pensil. Julukan yang beliau peroleh adalah ilmuwan terhebat pada era abad ke-18. Dampak penemuan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari sangatlah banyak, khususnya bagi pelajar. Ya, jika tidak ada pensil, pelajar akan mengalami berbagai kesulitan dalam membuat karya tulis, membuat cerita pendek, puisi, dan membuat gambar. Oleh karena itu, manfaat dari penemuan Nicolas
Jesuit Conte sangat banyak sekali untuk para pelajar. Berikutnya adalah Bapak B.J. Habibie, yang mana beliau merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal pada tanggal 11 September 2019. Karena beliau merupakan mantan Presiden RI ketiga, maka beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Kita akan mengenal sosok Baharudin Yusuf Habibie, yang mana di tingkat dunia, B.J. Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, ataupun Airbus yang kita kenal dengan CN-235 dan CN-250. Sosok beliau di negara Indonesia, beliau pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada masa Presiden Soeharto, menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergensi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Beliau juga menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Beliau juga mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Julukan yang diperoleh oleh Profesor Dr. Ing B.J. Baharudin Yusuf Habibie adalah Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasi diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat. Serta beliau juga mendapatkan Nobel yang setara dengan penghargaan internasional lainnya. Bapak B.J. Habibie juga terkenal dengan Bapak Teknologi Indonesia karena beliau mendirikan kawasan Asia Tenggara di dalam bidang perindustrian. Dampak penemuan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari yang mana hampir semua kita pernah merasakan dan manfaat dari hasil temuannya. Khususnya dalam bidang transportasi, beliau sudah menjamin pesawat di seluruh Indonesia untuk menghemat bahan bakar dan juga meningkatkan keamanan pada pesawat terbang dalam risiko kecelakaan. Dan beliau juga melakukan perawatan pesawat menjadi lebih mudah dan murah. Itulah profil dari Bapak B.J. Habibie yang harus kita banggakan berasal dari negara Republik Indonesia. Berikut yang terakhir adalah Guglielmo Marconi. Beliau lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874 dan wafat pada tanggal 20 Juli 1937 di Roma, Italia. Beliau merupakan penemu telegram tanpa kabel, penemu radio, penemu teknologi radar, sehingga beliau mendapat julukan sang penemu radio. Nah, dampak dari penemuan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari adalah kita memperoleh informasi yang tersebar dengan cepat di seluruh dunia melalui radio. Baiklah anak-anak ibu, hanya itu paparan materi pada pembelajaran kali ini terkait dengan tokoh dan penemuan yang dapat mengubah dunia. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.